Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 4 dan kelas 5. Nah, perkenalkan di sini Ibu Evi akan menjelaskan tentang pembahasan soal AKM yang udah kita kerjakan hari Sabtu kemarin tanggal 7 Agustus 2021. Nah, anak-anak Ibu nggak asing lagi ya sama yang namanya AKM. Udah dijelaskan oleh gurunya masing-masing. Nah, untuk pembahasan kali ini yang hari Sabtu itu adalah soal AKM numerisasi. Nah, sebelum lanjut ke materi tersebut pembahasannya, kita kenal lagi nih, numerisasi itu apa sih? Numerisasi itu sebenarnya adalah kemampuan memahami dan menggunakan konsep matematika dalam memecahkan masalah. Jadi kata kunci pertamanya adalah memahami dulu. Jadi anak-anak Ibu kalau mengerjakan soal AKM pasti anak-anak Ibu harus memahami benar dulu, baru lanjut ke pengerjaan soal. Jadi yang numerisasi itu memahami dan menggunakan konsep matematika. Jadi setelah memahami kita gunakan konsep matematika dalam memecahkan masalah. Jadi kita diberikan masalah, nah disuruh nih kita memecahkannya. Gitu. Oke, yuk kita lihat soal hari Sabtu. Soal pertama. Nah, di sini rata-rata anak Ibu benar semua. Hebat semua ya untuk soal nomor 1. Yuk kita lihat masalahnya apa sih? Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, jadi anak-anak Ibu kita pahami soal benar-benar dulu ya sebelum menjawab. Nah, di sini katanya isi dayung, misalnya nih kita isi air di dalam satu dayung sama dengan 4 gelas Jadi satu dayung sama dengan 4 gelas. Nah, yang ditanya soal nomor 1, satu dayung tambah 1 gelas sama dengan isi berapa gelas? Tadi kita udah nih. Oke, Bu buat ininya ya. Oke. Nah, tadi kita udah tahu nih, satu dayung itu 4 gelas. Nah, di sini satu dayungnya udah tambah 1 gelas. Tambah 1 gelas lagi. Jadi berapa dong total gelas kita? Pertanyaan nomor 1. Ya 5 gelas. Jadi yang benar itu adalah 5 gelas. Oke. Hapus dulu yang ini ya. Jadi anak-anak Ibu yang jawaban nomor 1 itu adalah 5 gelas. Oke, next kita ke soal nomor 2. Jadi nomor 1 rata-rata anak Ibu udah bisa semua. Nah, nomor 2 nih. Di sini dia menyajikan beberapa permen. Nah, kita baca soalnya dulu ya. Adi mempunyai uang sebesar 25.000. Ia ingin membeli permen seperti pada gambar tapi paling sedikit 7 Jadi minimal dia harus beli 7 nih dengan uang 25.000. Nah, terus jika harga permen itu 3.000 per tusuk, jadi satu tusuk itu harganya 3.000. Maka kesimpulan yang benar adalah, jadi kalau ketemu soal ini kesimpulan yang benar kita harus cek ABC-nya masing-masing. Gitu, karena bisa jadi kesimpulannya lebih dari 1. Nah, dari soal ini kata kuncinya apa sih? Di sini dia satu permen itu 3.000 Nah, terus minimal 7 tusuk. Kalau dia mau beli 7, duitnya 3.000, otomatis kita kali dong. Nah, sini Bu buat ya. Oke. Yaitu 3.000 kita kali dengan 7 tusuk dapatnya 21.000. Oke, nolnya sini. 21.000. Nah, itu kata kuncinya ya. Yuk kita cek masing-masing ABC-nya. Yang pertama, Adi membeli 7 tusuk permen dan mendapat uang kembali 3.000. Bu, uangnya 25.000, sedangkan dia jajan cuma 21.000 minimal. Otomatis kembalinya 4.000 dong. Nah, jadi yang A itu salah. Kita cek nomor 2.
Adi membeli 7 tusuk permen dan mendapat uang 4.000. Oh, ini benar, Bu. Karena tadi 7 tusuk itu dikali 3.000 21.000. Oh, nomor 2 benar. Oke, nomor yang C. Adi membeli 8 tusuk permen dan mendapatkan uang kembali 3.000. Bu, kalau 8 otomatis 8 kali 3.000. 8 dikali 3.000 itu 24.000. 24.000, uangnya 25.000, sisanya 1.000, Nak. Nah, jadi yang C juga salah ya. Simpulannya nggak benar. Next, yang terakhir. Adi membeli 8 tusuk permen dan mendapatkan uang kembali 1.000. Wah, benar ini. Jadi, jawaban nomor 2 itu yang paling benar, kesimpulannya adalah B dan D. Gitu ya. Gampang kan? Jadi, sebelum menjawab soal, pahami maksud soal terlebih dahulu. Oke, next. Nah, soal ini lagi, Nak. Ini gampang juga. Yang penting anak-anak ibu paham ngebaca soal. Oke, video ibu ini jalan-jalan ya, nggak lurus di oke. Nah, di sini disajikan toko permen Andi. Manakah pernyataan yang benar? Nah, kalau ketemu soal ini dalam matematika, kita harus cek ABC satu-satu. Nggak boleh langsung kita pilih B yang benar, nggak boleh. Cek A dulu, cek B dulu, cek C dan cek D gitu. Ingat, numerisasi bukan hanya soal hitung-hitungan, tapi memahami. Jadi pahami dulu maksud soal. Oke, manakah pernyataan yang benar? Yang A. Dari toko ini hanya harga satu buah permen jeruk 300 rupiah. Benar nggak ya? 300 rupiah harga permen jeruk. Yuk kita cek. Di sini lihat gambar ibu. Nih ya, Bu mau ubah warnanya dulu. Kenapa warnanya nggak bisa diubah? Oke, kuas ini aja ya. Oke, harga satu buah permen jeruk 300. Nah, di sini diketahui nih. Permen jeruk ini di sini ada 5, Nak. Ini ada 5 dan harganya 3.000. Jadi kalau kita mau cari masing-masing, otomatis 3.000-nya kita bagi 5. Oke, 3.000 kita bagi 5 itu nilainya adalah 600. Jadi satu permen jeruk itu, Nak, harganya 600, bukan 300. Jadi pernyataan A salah. Oke. Pernyataan B. Harga 2 permen lollipop adalah 5.000. Yuk kita cek, benar nggak? Nah, di sini harga satu lollipop 3.000, Nah. Kalau 2 6.000 dong duit kita. Kok di sini 5.000? Nah, jadi ini juga salah. Yang C. Dengan 6.000 akan mendapatkan 5 buah permen anggur. Yuk kita cek. Permen anggur itu 3 buah permen anggur harganya 3.000. 3 buah 3.000. Otomatis 1.000 dong. Karena 3.000 bagi 3 1.000. Jadi satu permen anggur itu harganya 1.000. Jadi kalau mau beli 5.000 dong, Bu, bukan 6.000. Jadi ini juga salah. Nah, yang D lagi. Dengan 6.000 akan mendapatkan 6 buah permen anggur. Wah, ini benar nih, karena satu permen anggur 1.000. Kalau mau 6, otomatis duit kita harus 6.000. Jadi jawaban yang paling benar di soal nomor 3 ini adalah D, 6.000. Oke, yuk kita next. Oke, ini Bu, kenapa dia belum back? Ini Bu, ulang dulu ya. Oke. Next, soal selanjutnya. Nah, ini, Nak, kita baca dulu ya, apa sih yang bersusun ini? Nah, kita baca dulu soalnya. Dimas, Suta, dan Beta bermain susun balok dengan cara menyusun balok sesuai pola. Nah, ingat, kalau ada kata pola dalam matematika itu adalah aturan. Jadi pola itu bisa juga kita buat dengan aturan. Misalnya
polanya adalah ditambah 3. Jadi aturannya semuanya ditambah 3 gitu ya nak. Jadi kalau ada benar kata pola dalam matematika, itu boleh juga kita simpulkan aturannya. Nah, wasit akan meletakkan balok-balok yang masing-masing berisi satu bilangan pada lapisan paling bawah. Oke. Kemudian para pemain melanjutkan menyusun balok-balok pada lapisan di atasnya. Pemain yang meletakkan balok paling banyak menjadi pemenangnya. Oke, sedangkan pemain yang salah dalam meletakkan balok tidak boleh melanjutkan permainan. Oke, nah di sini kalau kita mau simpulkan secara sederhana, di sini ada Dimas, Suta, dan Beta dia mau menyusun balok. Dan menyusun balok itu dari leretan paling bawah, nah paling kecil dulu, leretan pertama. Dan harus ada pola berurutan. Oke, yuk kita lihat di barisan pertama itu adalah, ini Bu hapus semua ya, 1, 3, 5, 7. Apa ya polanya? Kok ini 1 pergi ke 3, pergi ke 5, pergi ke 7. Nah, kalau kita lihat nak, ternyata polanya itu adalah ini ke sini ditambah 2. Bener nggak nak Ibu? 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7, benar. Cek lagi, 7 tambah 2, benar, 9. 9 tambah 2, 11, benar. 11 tambah 2, 13, benar. 13, ingat dia berurutan, jadi jalannya ke sini. Nah, dari 13 dia ke sini, nak. Itu. Dari 13 tambah 2, 15, benar. 15 tambah 7, 2, 17, benar. Dan lanjut dia ke sini panahnya. Oke, jadi polanya apa nih? Aturannya apa? Ternyata aturannya itu adalah bilangan berlanjut selanjutnya itu harus ditambah 2. Jadi ketemu dong pola kata kunci yang di sini tadi. Si polanya ketemu ya. Oke, Bu mau warna hijau lagi. Oke, ini udah hijau belum? Oh, belum hijau. Oke. Ini udah hijau. Nah, ternyata soalnya adalah jika wasit meletakkan 4 kotak pada lapisan pertama pada gambar 2, lanjut dia ke 4 nak, lanjut dia ke 6, lanjut dia ke 8. Nah, berapa lagi nih kotak yang harus di atasnya? Ingat aturan yang di atas, dia perginya ke atas sini. Jadi 8 ini polanya bertambah 2. 8 ditambah 2 nilainya 10. Ini 10 ya. Oke, kita hapus dulu. Ini 10. Next ini 12. Ini 14. Jadi nggak boleh dari sini, mulainya harus dari sini. Oke, kita lihat jawabannya. Paham ya maksud soalnya? Oke, jadi jawaban yang benar adalah 10, 12, dan 14. Oke, tunggu ya. Jadi jawaban kita yang paling benar adalah A, 10, 12, dan 14. Karena aturan atau polanya adalah bertambah 2. Oke, gampang ya. Yuk kita next soal selanjutnya. Nah, di sini perhatikan gambar tumpukan telur berikut. Perhatikan susunan telur berbentuk menyerupai piramida. Nah, berapakah telur lapisan paling bawah? Sebenarnya kalau kita hitung manual bisa, tapi ada nih cara cepatnya. Nah, alasnya piramida itu berbentuk apa nak? Berbentuk persegi. Oke, tunggu Ibu pindahin dulu pena ini ya supaya gampang. Oke, mana piramida kita tadi? Nih, berbentuk persegi.
Nah, kalau berbentuk persegi, karena telur itu isinya, jadi boleh kita simpulkan luas. Nah, luas persegi apa? Pasti anak-anak ibu udah tahu. Mencari luas persegi itu adalah rumusnya sisi dikali sisi. Jadi sisi yang terbawah itu ada telur di bawah, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bu. Jadi 6 kita kali lagi dengan 6. Ayo, 6 kali 6 adalah 36. Jadi jawaban kita adalah 36. Oke, gampang ya. Jadi anak-anak ibu nggak harus pakai hitung manual lagi, boleh pakai hitung manual, tapi juga boleh memanfaatkan aturan luas persegi, jadi lebih cepat. Jadi alas bagian paling bawah piramida itu yang diisi telur itu adalah sebanyak 36 butir. Oke, next. Nah, ini lagi. Ini rata-rata anak ibu juga benar semua yang kemarin. Nah, perhatikan tabel skor hasil ujian matematika berikut. Jadi di sini ada tabel data nilai hasil ujian dan turos itu garis-garis ya nak. Kalau dia udah 5 kita genapin kasih garis miring. Banyak siswa yang kurang dari 75 yang ditanya. Ingat nak, kalau ada arti kurang dari 75, artinya 75-nya nggak boleh masuk nak. Jadi anak-anak ibu 75-nya nggak boleh masuk, jadi berapa dong Bu nilainya yang masuk? Yaitu kalau di bawah 75, 70 dan 65. Yuk kita hitung. 65 itu yang ada turus garis miringnya 5 ditambah 3, 8. Yang 75 ditambah 4, 9. Nah, jadi tinggal tambahin. Jadi banyak siswa yang nilainya kurang dari 75 adalah 17. Gampang kan? Yang penting teliti memahami soal. Jadi jangan ditambahin yang nilai yang lebih besar dari 75 atau 75-nya nggak boleh masuk. Oke. Jadi jawaban kita adalah 17. Oke, next video selanjutnya. Nah, ini masih tentang data statistika. Jadi kita harus mahir membaca data. Soal kita adalah di sini masih ini skor ya. Nah, ini adalah hasil ujian. Ini ada kesalahan nih nak di tabel sama keterangannya. Ini tabel itu sebenarnya maksudnya adalah berapa banyak pasien yang hadir selama 5 hari. Jadi nanti kalau mau mencatat di bukunya perbaiki ya nama tabel yang skor hasil ujian itu, perbaiki dengan banyak pasien yang berobat. Oke. Hari Senin kita buat, lihat dulu pertanyaannya. Jika banyak pasien yang berobat selama 5 hari adalah 100 orang, maka banyak pasien pada hari Kamis adalah totalnya ternyata harus 100. Harus 100. Yuk kita lihat dulu. Jadi dia totalnya harus 100. Bu, ini warna apa dulu? Warna ini aja. Oke, harus 100. Oh, hijau lagi. Tunggu ya. Oke, udah. Udah 100. Nah, kalau hari Senin kita hitung ya nak, turusnya ada berapa garis-garisnya? Hari Senin itu 5 tambah 5 10 ditambah 4 14. Wah, tulisan ibu angkanya besar ya kalau menulis sama tangan ini. Selasa 5 ditambah 4 adalah 9. Oke, tambah Rabu. Kalau Rabu 5 ditambah 5 10 ditambah 2 12. Ditambah Kamis yang mau dicari. Hari Sabtu 5, 6, 7, 8 ada 8. Oke, pertama kita tambahin semua ini dulu. 14 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 8. Ayo, berapa tuh nak? Hasilnya adalah 14 kita tambah 9 dulu ya. 14 kita tambah 9 itu jawabannya 23. 23 kita tambah 12
Kita buat dulu 23 kita tambah 12 itu 35. Kita tambahin 8. Jadi 43. Nah, jadi ini totalnya 43 anak-anak Ibu. Hari Senin, Selasa, Rabu, dan Sabtu. Oh, jadi pasiennya 43 Bu, yang 4 hari, benar. Terus hari Kamis berapa dong Bu? Nah, tadi kata kuncinya apa? Yang hadir itu selama 5 hari 100. Yang kita hitung baru 43. Jadi berapa lagi dong nilainya? Jadi tinggal 100 kita kurangin 43, jawabannya adalah 57. Jadi yang hadir pada Kamis lebih banyak nih. Yang hadir itu adalah 57. Jadi kalau 57 tambah 43 pas jumlahnya 100. Jadi sesuai dong sama perintah soal. Karena yang berobat selama 5 hari adalah 100 orang. Hari Senin, Selasa, Rabu, Sabtu sebanyak 43 dan hari Kamis sebanyak 57. Nah, gampang kan? Jadi ingat, pahami soalnya kembali. Ini Bu hapus ya. Next, soal nomor 8. Nah, yang ini nih, anak Ibu banyak ragu di soal nomor 8. Kita bahas satu-satu ya. Pada sebuah perlombaan senam terdapat 2 juri dan 6 kelompok peserta lomba. Jadi ada 6 kelompok nak, dan ada 2 juri. Nah, kedua juri ini menilai 4 kelompok peserta. Jadi baru 4 nih yang dinilai, 2 kelompok yang lainnya belum. Juri pertama memberikan nilai untuk kelompok pesertanya adalah 27, 31, 35, dan 43. Sedangkan juri kedua memberikan nilai untuk keempat peserta yaitu 31, 37, 49, dan 55. Setelah semua kelompok peserta dinilai, ternyata hasil penilaian kedua juri tersebut membentuk pola bilangan yang teratur. Ingat, pola tadi kata Ibu apa? Aturan. Jadi pola itu adalah aturan. Pilihlah pernyataan yang benar berdasarkan informasi yang ada pada teks berikut. Oh Bu, jadi ini kita disuruhnya mencek ABC-nya lagi. Mana yang benar dari ABC tersebut. Gitu ya nak ya. Oke, pahami soalnya dulu. Ingat, dia ada 6 kelompok dan 4 kelompok udah dinilai oleh juri pertama dan juri kedua, yaitu 27, 31, 35, dan 43, 31, 37, 49, dan 55. Nah, kita cek yang A ya. Juri pertama memberikan nilai 23 dan 39 kepada 2 kelompok peserta yang lain. Nah, ingat dia tadi aturannya, polanya harus beraturan. Yuk kita cek ya, benar nggak buat polanya ini beraturan. Oke, Ibu buat dulu ya. Gimana nih tulisan Ibu supaya lebih kecil? Karena angka Ibu sebesar semua. Ah ya, Ibu ada ini. Ibu balikan kameranya, tapi Ibu nulisnya di buku ya nak ya, supaya lebih gampang ya. Jadi yang untuk nomor 8 ini Ibu pembahasannya di buku, nanti Ibu balikin kameranya. Catat dulu 27, 31, 35, dan 43. 31, 37, 49, dan 55. Dan 29 yang B, tidak ada juri memberikan nilai 67. Nilai terendah 26. Nilai jika diurutkan selisih 5 antara 2 bilangan yang berdekatan. Oke, Ibu balik kameranya ya. Oke. Jelas ya anak-anak Ibu, atau Ibu besarin dulu ya kameranya. Nah, nih. Pada kelompok 4 pertama, ini juri pertama nih nak.
yaitu 27, 31, 35 dan 43. Juri kedua 31, 37, 49 dan 55. Kita cek. Jika jurinya memberikan nilai 23 dan 29. Oke, kita cek ya. Jika kita lihat di sini, jarak 27 ke 31 itu kita tambah 4. Benar enggak anak Ibu? 31 ke tambah 35 ditambah 4. 35 harusnya ditambah 4 lagi, yaitu nilainya 39. Oke, jurinya boleh ngasih nilai 39. 39 ditambah 4 pas nih 43. Oke, nilai 1 dah. Kalau kita mau mundur otomatis di sini 23 karena 23 tambah 4 kan 27. Jadi yang harus ditambahinnya itu adalah 23 dan 39 nak, bukan 23 dan 29. Ini salah ya pernyataannya. Karena 29 itu enggak sesuai pola. Oke, kita cek yang B. Tidak ada juri yang memberikan nilai 67. Ingat tadi dia harus beraturan ya. Oke, ini 31, 37, 49, 55. Kita cek jaraknya. 31 ke 7, 37 kita tambah 6. 37 ke 49 tambah berapa tuh nak? Harusnya 37 itu ditambah 6 itu jawabannya adalah 43. Jadi ada di tengah-tengah ini 43 dulu. 43 tambah 6 baru 49. 49 ditambah 6 lagi yaitu 55. Oke, jadi nggak ada ya juri yang memberikan nilai 67. Ini juga salah. Oke, nilai terendah adalah 26. Oh enggak Bu, karena pola bilangannya nggak ada yang 26, nggak ada yang kelipatan 26 juga ya. Jadi yang C salah. Oke, yang D, jika nilai diurutkan selisihnya adalah 5 antara dua bilangan yang berdekatan. Oke, yuk kita cek benar nggak? Jawabannya itu 5 antara yang berdekatan. Mana dia? Kita mau mencek. Tunggu ya. Oke anak-anak Ibu, tadi mana dia? Ibu salah membaca ABC anak ya. Tadi dijelaskan juri pertama memberikan nilai 23 dan 39 pada kelompok yang lainnya. Nah, ternyata benar ya. Oke, ini Ibu atur dulu. Nah, kenapa sih A itu jawabannya benar? Ibu kira tadi 29, ternyata bukan 29, 39 di sini Bu. Oh, ada salah. Jadi katanya nilai 23 dan 39 diberikan juri kepada dua kelompok peserta yang lain. Tadi kita uji puas nggak? 27 itu bertambah 44, 23 tambah 4 27, ditambah 4 31, ditambah 4 35, ditambah 4 39. Oh, masuk nih 39-nya. Jadi pernyataan A benar dan pernyataan B, C, D itu salah. Ini salah ya nak ya. Bu, kenapa 23 dan 39 sama Bu? Benar Bu. Karena tadi dia harus beraturan. Nah, yang ada itu nilainya hanya 27, 31, 35 dan 43. Supaya dia beraturan, otomatis kan kita tambah 4 tambah 4. Nah, 27 itu sebelum ditambah 4 kan nilainya 23 dulu. 35 setelah ditambah 4 kan 39. Jadi benar dong yang A jawabannya, yaitu 23 dan 39 diberikan juri kepada dua kelompok yang lain gitu ya. Nanti anak Ibu boleh coret-coret di bukunya supaya makin mahir, oke? Nah, jadi jawaban yang pertama itu yang benar adalah A. Dan yang B, C, D itu salah. Oke, next.
Nomor 9. Tabel berikut menunjukkan nilai ulangan matematika dari 5 orang siswa. Jika mereka diminta berurutan dengan nilai terkecil berada di depan. Oh, jadi nilai terkecil di depan. Maka tentukan kebenaran pernyataan posisi berikut. Nah, anak-anak ibu kita kasih nomor dulu ya. Siapa sih yang terkecil? Yang terkecil nilainya adalah 89,09 titin 1. Setelah itu naik ke Tika, nomor 2 Tika. Setelah Tika yang terkecil adalah Wira. Ini Wira ya, di sini bobot ya, karena angka ibu besar. Setelah 91,02 yang nilainya yang nomor 4 adalah Dian. Ini nomor 4. Dan yang paling tinggi nilainya adalah Aditya, yaitu ini nomor 5. Juara 1 si Adityanya 91,52. Oke. Karena di sini disuruh mengecek kebenaran, yuk kita cek satu-satu. Dian berdiri paling depan. Ingat, yang paling depan itu nilai terkecil. Nilai terkecil itu adalah Titin. Jadi ini salah. Oke, next. Ini salah. Titin berdiri paling belakang. Oh enggak Bu, Titin tuh paling depan karena nilainya yang paling kecil. Jadi yang B juga salah. Tepat di depan Wira adalah Tika. Di depan Wira, mana nih? Wira nilainya 91,01. Tika nilainya 89,79. Jadi benar. Ingat, dia berurutan paling rendah dulu ya nak. Di antara Wira dan Tika, kan yang paling rendah itu adalah Tika. Jadi Tika dulu, makanya tepat di depan Wira adalah Tika. Jadi Tika dulu. Siap Tika baru Wira. Jadi C benar. Tika berdiri paling depan. Salah, yang berdepan itu Titin. Jadi jawaban paling benar adalah C. Tepat di depan Wira adalah Tika. Ini gampang ya. Oke, next. Soal nomor 10. Kita masih melihat data. Berikut ini adalah data berat badan siswa. Oke, ada berat badan ya. Ada 5 orang siswa. Ditanya adalah banyak siswa. Nah, gimana sih cara menyelesaikan soal ini? Kalau ditanya banyak siswa, anak-anak ibu tinggal menambahkan turusnya aja. Tinggal menambahkan turus aja ya nak ya. Tambah. Kok ini lagi? Tunggu ya. Ini ibu hapus. Oke. Tinggal ditambah. Pertama, berat badan sebanyak 34 kg itu adalah ini 5, 10 tambah 4, 14. 35 itu ada 9 tambah 9. Nah, yang nilainya berat badannya 38 ada 12. Kita tambahin lagi. Dan yang nomor 4, 39 itu ada 5 tambah 5 lagi. Dan terakhir 40 itu ada berapa nih nak? Ada 5, 6, 7, 8. Ada 8. Jadi tugas anak-anak, ibu semuanya mencari banyak siswa itu dihitung dari total turus yang ada pada tabel. Nah, kita tambahin 14, kita tambahin 9 itu nilainya adalah 23. Kita tambahkan 12 menjadi 35. Ditambahkan 5 menjadi 40. Ditambah 8 menjadi 48. Oke, jadi jawaban yang paling benar adalah 48. Nah, jadi anak-anak intinya untuk memahami soal ini jangan buru-buru menjawab soal. Pahami benar-benar jawabannya dulu. Dan anak-anak harus benar-benar membaca soal dari awal dan akhir agar tahu maksud soalnya gimana apa dan tujuan soalnya apa. Apakah dia menarik kesimpulan atau dia mencari atau dia menghitung. Oke. Nah, jadi pembahasan AKM numerisasi kita nomor 1 sampai 10 ini anak ibu bisa cek videonya. Boleh nih berlahan-lahan, misalnya nomor 1, 2 dulu dihidupin videonya. Nanti beberapa jam kemudian mau membahas soal 3 dan 4. Nanti dilanjut ke
5 dan 6. Boleh, nggak harus nonton video ini sekaligus. Jadi anak-anak ibu boleh step by step. Nah, jadi nanti kalau masih ada yang ragu nak, boleh WA gurunya masing-masing. Ingat, kalau ada ragu atau ada gurunya kesalahan, Bu, ini salah Bu, kok ibu nulisnya gini, langsung chat ibunya. Malah ibunya berterima kasih nih, oh udah diingatin, jadi ada anaknya yang teliti. Gitu. Jadi anak-anak ibu nanti pas pembahasan ini ulangi lagi ya di buku catatannya, salin kembali karena anak-anak ibu terutama kelas 5 akan menghadapi ujian AKM nantinya. Jadi kalau udah sering berlatih, nah nanti pas ujiannya juga gampang aja gitu ya nak ya. Oke, baiklah, itulah pembahasan AKM numerisasi yang hari Sabtu kemarin. Jangan putus asa yang nilainya masih rendah dan tetap berusaha dan tetap belajar supaya untuk kedepannya nilainya tuntas semua. Oke, jika ibu ada kesalahan ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di soal AKM berikutnya. Bye bye.